Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau memberikan tutorial lah ya, gampangnya menggantikan sarung jok atau kulit jok. Ini motor saya sendiri, motor pakai kerja, wis pokoknya hancur-hancuran wis. Teman-teman mungkin udah nggak asing dengan motor ini. Ini saya akan ganti sarung joknya karena ini udah dicakar-cakar kucing sedemikian rupa. Padahal ini sebenarnya awet, dulu saya ganti yang lumayan tebel ini. Saya akan ganti dengan MBTEK yang udah pakai jahitan ya. Ini harganya agak mahal daripada ini, 3 kali lipat daripada ini. Nanti saya akan kasih linknya buat teman-teman. MBTEK itu kelebihannya apa sih kok harganya mahal? Nah, menurutku secara pribadi itu benang di MBTEK ini ya, itu lebih ruwet ya, banyak benangnya. Jadi sarung joknya itu bisa agak molor gitu. Jahitannya itu ruwet, bahkan ada sekitar 2 lapis atau 3 lapisan. Itu pengalaman saya dalam pemasangan kulit jok. Sedangkan yang kulit jok biasa-biasa kayak gini, ada yang 1 layer, ada yang 2 layer. Kalau ini lebih dari 2 layer. Terus benangnya itu bagus ya, makanya saya pakai ini ya. Selain itu kulitnya juga lebih bagus, sintetisnya ini ya. Oke, saya akan pasang. Nah, cara pemasangnya gimana? Nah, nanti ini ukurannya pas atau enggaknya nanti kita lihat ya. Kita pasang dengan cara staples. Ini yang masih sering ditanyakan sama teman-teman, itu ukurannya berapa yang sering digunakan, kok saya pakai staples kok bengkok terus. Nah, saya rekomendasikan merek yang ini juga, ukurannya ini. Nanti kalau bisa saya kasih linknya lah, saya carikan. Untuk staplesnya saya pakai Joico. Ini enggak ada endorse dari ini semuanya enggak ada endorse. Kita hanya memberikan keterangan biar detail ya. Staplesnya Joico, terserah Anda pakai merek apa, tapi saya nggak bertanggung jawab terhadap merek yang lain. Yang saya pakai merek ini, jadi yang sudah teruji ya saya pakai, nggak patah-patah, nggak bengkok, itu merek ini, Joico HD 50. Nah, untuk ukurannya ini nomor 3, ukurannya 24/6 ya, ukurannya ya 24/6 dalam tanda kurung ya. Nah, di sini juga ada nomor 35 26/6. Jadi staples ini bisa untuk dua jenis isian ya, 24/6 dan 26/6 ya. Tapi ini nanti akan kita gunakan dengan ukuran isinya. Ini saya pakai max, selalu pakai max. Pernah nyoba merek-merek lain tapi nggak cocok. Walaupun banyak teman-teman yang merekomendasikan merek A, merek B dan C, tapi belum saya coba. Saya pernah nyoba beberapa merek nggak cocok, jadi tetap saya bertahan di merek max ini. Nah, untuk ukurannya nomor 3 24/6 ya. Sedangkan di sini ukurannya kan 24/6 dan 26/6 ya. Jadi kita pakai yang 24/6 yang isiannya rada pendek ya. Nomor 3 6 mili atau ukuran 1/4. Nah, untuk ukuran staplesnya ini 24/6 ya. Bisa dicatat, nanti saya sertakanlah di kolom komentar teratas. Teman-teman bisa lihat komentar teratas ataupun di deskripsi. Kadang ada yang masih nggak paham deskripsi itu di mana letaknya, jadi nanti saya akan taruh di kolom komentar aja. Oke, untuk sarung joknya saya akan lepas ini ya, dilepas, dicungkil-cungkil pakai obeng. Terus kita akan gunakan tang atau langsung tang juga bisa. Ini ada 2 lapis sebenarnya. Lapisan pertama yang originalnya itu sudah saya lepasin ya. Ini tinggal 1 lapis saja. Kalau kita menggunakan obeng, caranya kayak gini Kang Bro. Jadi obeng main ya, ukuran terserah, yang penting main yang kecil, yang kayak gini boleh, yang obeng setting pun boleh, karena kita ambil sudutnya, sudut daripada obeng, bukan rata obeng gini enggak, tapi sudut. Bisa dilihat ya, ini saya nyungkilnya itu di pojok gini, di sudut. Nah, kayak gini ya. Jadi saya cungkil kayak gitu semua, sudut semua saya cungkil, naikkan semua, nanti baru saya cabut pakai tang kayak gini. Nah, ada yang teman-teman langsung tang ada, tapi saya pakai obeng biasanya. Triknya kurang lebih seperti ini.
Jadi triknya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk pemasangan sarung jok, sebelum Anda melakukan pemasangan, apabila jok Anda itu basah, alangkah baiknya dijemur dulu busanya biar awet atau enggak kempes. Nah, kalau blok joknya itu basah, nanti kena sarung joknya itu mudah robek sarung joknya. Ataupun kalau joknya basah itu mudah kempes dan nanti di pantat itu tepos, nggak bisa empuk gitu ya. Nah, kelebihan sarung jok yang bermerek bagus itu selain dia awet, itu nggak terlalu panas di pantat ya. Ya namanya jok kalau dijemur ya tetap panas, cuman agak mendingan daripada yang merek murahan. Ataupun yang terkadang merek yang bagus itu nggak terlalu mudah rusak kalau kena panas dan kena air gitu lah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita langsung pasang. Saya menggunakan isi staples hanya satu, tinggal satu ini kebetulan, sama di setengah di sini. Nah, buat teman-teman yang masih belajar mungkin bisa menghabiskan tiga isian, tiga kayak gini ataupun 4, karena kadang kan namanya belajar ada yang bengkok, ada yang salah dan lain-lain. Nah, terus untuk waktu biasanya durasi saya itu sekitar ya 5 sampai 10 menit kurang lebihnya seperti itu. Anggaplah sekitar 10 menit udah selesai ya tanpa papras. Oke, kita langsung kerjakan aja. Posisikan dengan betul ya, sudut dengan sudut biar nggak menceng. Nah, sekarang baru separuh ya. Nah, udah kelihatan bentuk sarung joknya, bentuk joknya. Belum separuh, masih sisa segini sih. Udah terlihat bentuk joknya, ya kan? Udah terlihat keren. Nah, sekarang tinggal kita rapikan atau rapatkan staplesnya. Sebelum kita rapatkan staplesnya, pastikan ya ini lurus ya, karena ini kan staplesnya masih jarang. Jadi andai kata ada kesalahan masih kita bisa ubah atau cabut. Nah, kalau udah dipastikan depan lurus, belakang lurus, baru kita langsung rapatkan staplesnya.
Lihat isinya masih ada ya, jok udah jadi. Nah, sekarang saya tinggal dari sisa ini rapatkan bagian depan, karena bagian depan itu paling rawan robek, lepas dan lain-lain. Oke, habis ya, kulit joknya udah jadi. Nah, ini sedikit berdebu karena posisi lantainya kotor. Ya, terlihat ganteng. Sekarang saya pasang kembali di motornya biar kelihatan lebih manis. Nah, ini penampakan setelah dipasang. Wes, tampak keren ya. Budget di bawah 100.000, pasang sendiri, tampak keren ya. Kita tinggal cuci motornya biar serasi. MB-Tech Bros ya. Lihat keren dan mewah. Ya, jadi gitu cara pemasangannya, simple sekali. Nah, untuk staplernya buat teman-teman ya, Anda bisa gunakan staples yang kayak gini ya. Kalau ada yang pakai kompresor juga bisa. Yang pakai staples baliho ya, yang jebret-jebret itu juga bisa. Tapi dari ketiga pengalaman saya punya 3 staples itu, jadi yang kompresor, baliho, sama yang lipat kayak gini. Favorit saya tetap yang lipat Joico ini, udah 5 tahunan lebih menemani saya, tapi ya masih awet. Kalau yang staples baliho itu di sudut-sudut sempit atau posisi jepretnya itu nggak enak, kadang bengkok. Itu pengalaman saya ya, walaupun banyak teman-teman yang pakai itu lebih nyaman. Kalau yang kompresor itu lebih enak lagi, kita nggak usah pakai tenaga nekan, tinggal tembak aja, des. Hanya saja yang tidak saya suka yaitu sering menyalanya kompresor ya. Harus kita siapkan angin, nyalain kompresor dan lain-lain. Pakai selang-selang menurut saya ribet. Kalau ini kan lebih praktis gitu aja. Guys, jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor elek jadi ganteng gara-gara jok.